Pada film The Machinist, produser film ini mengklaim bahwa Christian Bale menurunkan berat badannya dari sekitar 78 kg menjadi sekitar 49 kg untuk membuat film ini. Mereka juga mengklaim bahwa Bale sebenarnya ingin menurunkan berat badannya hingga 45 kg. Namun mereka tidak membiarkannya karena takut kesehatannya akan terancam jika ia melakukannya. Dietnya terdiri dari 1 kaleng tuna dan sebuah apel per hari. Penurunan berat badannya sebanyak 28 kg dikatakan sebagai rekor bagi aktor manapun untuk sebuah peran film. Berat badannya kembali naik tepat waktu untuk perannya dalam Batman Begins tahun 2005, setahun setelah perilisan film The Machinist ini. Teknik yang digunakan Bale ini adalah metode acting yang kontroversial. Beberapa aktor bahkan kehilangan nyawa diduga karena teknik ini. Namun hingga saat ini masih banyak yang menggunakan teknik ini. Apakah teknik ini memang berbahaya? Teknik metode acting sangat dihargai. Teknik ini dibuat terkenal oleh orang-orang seperti Daniel Day-Lewis dan Meryl Streep. Teknik ini melibatkan para aktor menjadi sepenuhnya membenamkan diri mereka ke dalam karakter mereka, seringkali sampai pada tingkat yang ekstrim. Namun, ini adalah pedang bermata dua, di mana kemenangan dramatis dapat disertai dengan gejolak pribadi yang mendalam bagi seorang pemain. Method acting adalah gaya pertunjukan yang mendorong para aktor untuk mewujudkan karakter mereka secara menyeluruh. Tidak hanya saat berada di atas panggung atau di lokasi syuting, tetapi seringkali meluas ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teknik yang dikembangkan oleh Konstantin Stanislavski dan disempurnakan oleh Lee Strasberg ini mengharuskan para pemain untuk memanfaatkan pengalaman dan emosi masing-masing untuk menggambarkan peran mereka secara meyakinkan. Metode ini ditandai dengan riset mendalam terhadap dimensi psikologis karakter yang menghasilkan pendalaman emosional yang intens dan seringkali transformasi fisik yang dramatis. Tujuannya adalah untuk hidup sebagai sang karakter, memberikan penampilan yang mulus yang mengaburkan batas antara fiksi dan kenyataan. Terlepas dari reputasi bagaimana teknik method acting ini bisa membantu memenangkan penghargaan bergengsi bagi sang aktor, pendekatan method acting telah memicu diskusi yang kompleks tentang potensi bahayanya. David Harbour, sang pemeran Jim Hopper di Stranger Things, dan Alexei Shostakov atau Red Guardian di film Thunderbolts, mengatakan bahwa method acting adalah konyol dan berbahaya. Dia memberikan pendapatnya tentang teknik acting yang kontroversial tersebut dalam sebuah wawancara dengan Geeky. Dan juga Robert Pattinson mengkritik metode ini dengan bercanda, mengklaim bahwa para aktor hanya menggunakan metode ini saat mereka sedang bermain sebagai orang bodoh. Pattinson dengan sangat jelas mengatakan bahwa metode acting bukanlah sesuatu yang tertarik untuk dicobanya. Dia juga menganggap tidak akan mampu mengatasi metode acting jika dia harus membawa pulang peran seperti yang dimainkannya di film The Lighthouse. Charlize Theron telah mencoba metode ini sebelumnya dalam film-film seperti The Devil Advocates dan Monster, dan dia mendapatkan Academy Awards dari film Monster ini. Tapi dia mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa dia merasa metode ini melelahkan. Theron mengatakan bahwa metode acting bukan untuknya, karena ia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk karakternya, seperti hidup dan bernafas bersama karakternya. Dia menemukan bahwa metode ini sangat melelahkan baginya, sehingga tidak memungkinkannya untuk mendalami perannya. Menjadi seorang method aktor berarti melampaui batas-batas akting konvensional. Ini berarti sepenuhnya merangkul karakter seseorang dalam pikiran, emosi, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar panggung atau lokasi syuting. Seorang method aktor tidak hanya berakting, mereka menjadi karakter mereka, seringkali mengubah rutinitas pribadi mereka, tingkah laku, dan bahkan atribut fisik agar sesuai dengan peran yang mereka mainkan. Beberapa mungkin mengadopsi dialek atau kebiasaan karakter mereka, sementara yang lain mungkin mengisolasi diri mereka sendiri atau mengalami kesulitan fisik untuk terhubung dengan pengalaman karakter mereka. Efek psikologis dari metode acting ini bisa sangat mendalam, karena para aktor terjun langsung ke dalam jiwa dan pengalaman karakter mereka. Pendalaman karakter ini dapat memicu penderitaan emosional, terutama ketika aktor memerankan peran yang traumatis atau menantang. Para pemain mungkin menemukan diri mereka bergulat dengan perasaan sedih, marah, atau takut bahkan setelah kamera berhenti merekam. Dalam beberapa kasus, batas antara aktor dan karakter mereka bisa kabur, yang menyebabkan kebingungan identitas dan ketegangan psikologis.
Metode acting juga dapat memunculkan kembali trauma. Tuntutan untuk mengeruk perasaan pribadi dan pengalaman masa lalu sebagai alat untuk pertunjukan dapat menyebabkan masalah yang belum terselesaikan atau memunculkan kembali trauma. Seorang aktor mungkin merasa sulit untuk melepaskan diri dari karakter mereka setelah peran selesai, yang mengarah pada kekacauan mental yang berkepanjangan. Dampak potensial terhadap kesehatan mental ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan tanggung jawab dari metode acting sebagai sebuah praktik. Banyak aktor yang mendorong batas-batas pribadi demi keaslian dari aktingnya. Seperti contoh adalah Daniel Day-Lewis. Day-Lewis belajar berbicara bahasa Ceko untuk perannya dalam film The Unbearable Lightness of Being dan hidup terasing, serta berburu makanannya sendiri untuk The Last of the Mohicans. Persiapannya yang sangat ketat seringkali menyebabkan kelelahan fisik dan cedera. Dan Robert De Niro untuk perannya di Raging Bull, dia harus belajar tinju profesional. Dan untuk Taxi Driver, dia menghabiskan waktu berminggu-minggu bekerja sebagai supir taksi di New York City. Yang tidak kalah fenomenal adalah Heath Ledger. Ledger mengasingkan diri di sebuah kamar hotel selama sebulan untuk mengembangkan kepribadian Joker dalam film The Dark Knight, sebuah peran yang sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dan Christian Bale telah mengalami perubahan berat badan yang dramatis untuk berbagai peran, terutama sebagai penderita insomnia yang kurus kering di The Machinist dan sebagai mantan wakil presiden Dick Cheney di Vice. Metode acting bukan untuk semua orang, dan tentu saja bukan peluru ajaib yang akan membuat seorang aktor menjadi aktor yang lebih baik secara instan. Dalam banyak kasus, hal ini bahkan dapat menghambat penampilan seorang aktor dengan rasa puas diri, hanya karena mereka mengambil pelajaran tinju atau tinggal di kabin di hutan selama 2 minggu untuk peran tertentu. Acting lebih dari sekadar berpura-pura menjadi orang lain. Sebaliknya, ini adalah proses kompleks yang mengharuskan seseorang untuk sepenuhnya mewujudkan karakter lain, termasuk kepribadian, emosi, motivasi, dan perilaku mereka. Pada tahun 2019, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Royal Society Open Science meneliti daerah otak yang diaktifkan ketika metode aktor mengadopsi perspektif orang pertama fiksi selama bermain peran dramatis. Para peneliti meminta para peserta yang berada di dalam pemindai MRI untuk merespons serangkaian pertanyaan hipotetis sebagai diri mereka sendiri dan karakter yang mereka perankan. Mereka menemukan bahwa aktivitas otak para aktor di area yang terlibat dalam pemrosesan diri, dorsomedial and ventromedial prefrontal cortex atau PFC, berkurang saat merespon karakter daripada merespon sebagai diri mereka sendiri. Para peneliti menafsirkan perubahan otak yang diamati sebagai tekanan terhadap diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa acting sampai batas tertentu adalah suatu proses penekanan terhadap diri sendiri. Bentuk seni teater itu unik karena para pemainnya harus memerankan diri mereka di atas panggung sebagai orang yang bukan diri mereka sendiri, kata Stephen Brown, seorang ilmuwan kognitif di McMaster University di Kanada yang terlibat dalam penelitian tahun 2019. Fenomena ini kurang dipelajari dalam literatur psikologi dan tidak dipelajari sama sekali dalam studi pencitraan sampai studi fMRI saya. Anak-anak dari berbagai budaya terlibat dalam permainan pura-pura, sehingga bermain peran tampaknya menjadi langkah perkembangan penting dalam sosialisasi. Mewujudkan sebuah karakter dan membangkitkan emosi yang realistis untuk menceritakan kisah mereka, entah itu di panggung teater atau di lokasi syuting, terkadang bisa mengaburkan batas-batas antara sang karakter dan sang aktor. Karakter dapat mengambil alih diri aktor dan membuat mereka melakukan atau mengatakan hal-hal yang biasanya tidak mereka lakukan. Misalnya, seseorang yang berperan sebagai wanita pemarah mungkin akan menjadi pemarah di hadapan semua orang. Sebuah tinjauan literatur tahun 2019 melaporkan bahwa mengaburkan batas-batas dengan karakter dapat mengakibatkan perubahan kepribadian atau bahkan disosiasi. Ketika seorang aktor terlalu mendalami sebuah peran, terutama untuk waktu yang lama, mereka mungkin akan kesulitan untuk melepaskan karakter tersebut. Setelah syuting Black Panther, Michael B. Jordan dilaporkan mengalami kesulitan untuk keluar dari pola pikir penjahat dalam filmnya, yaitu Eric Killmonger.
good. Lady Gaga juga mengalami kesulitan psikologis menjelang akhir syuting House of Gucci ketika ia terlalu asik dengan karakternya, Patrizia Reggiani. Ivan Peters secara terbuka mengakui bahwa Jeffrey Dahmer, sang pembunuh berantai, adalah peran tersulit dalam karirnya, dan dia masih belum pulih dari gangguan peran tersebut ketika tiba waktunya untuk mempromosikan serial berjudul Monster ini. Apakah metode acting adalah bentuk dedikasi tertinggi atau justru bentuk pengorbanan yang berbahaya? Kalau kamu adalah seorang aktor, apakah kamu berani menyelami dunia ini walau harus kehilangan dirimu sendiri? Tulis jawaban kamu di kolom komentar.